Annyeong Yoroben. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Today Webtoon episode 11. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Di episode 11, mereka kembali dan melihat rekan-rekannya sudah teler semua. Tak lama setelah itu, mereka pun pulang. Namun Junyoung mengatakan ia ingin berjalan kaki sebentar. Di dalam taksi, Pak Jang memanggil Seokji dan menangis meminta maaf karena Seokji harus melepaskan kesempatan yang bagus demi dirinya. Junyoung yang menarik uang dalam jumlah besar memberikan kepada pamannya. Sedangkan di lain tempat, Maem yang tengah makan tiba-tiba berkata ia telah selesai. Lalu ayahnya meminta untuk Maem melanjutkan makan dan ayahnya menuju ke kamar mandi dan keluar saat Maem telah berangkat kerja. Saat keluar dari lift, mereka berpapasan dengan Pak Hyo, lalu menanyakan ada keperluan apa sampai harus mengunjungi kantor Webtoon. Namun laki-laki itu beralasan bahwa ia hanya ingin berkunjung. Saat hendak pergi, Pak Hyo berjalan lalu menepuk bahu Junyoung dengan mengatakan bahwa dirinya harus melakukan yang terbaik, yang membuat Seokji keheranan. Saat Pak Hyo telah pergi, Seokji mengajak Junyoung untuk berbicara di rooftop. Seokji menanyakan perihal bagaimana Junyoung mengenal Goeri. Seokji mengatakan, Yeri adalah pegawai kontrak yang terlebih dahulu mereka pecat. Lalu Junyoung meminta agar berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Seokji menanyakan perihal saudara dari Yeri pada Nonagi. Yeri memiliki adik laki-laki, dan adiknya saat itu berada di luar negeri. Di taman, Junyoung mengingat kembali kata-kata pamannya, bahwa mereka adalah rekan kerja kakaknya yang terlebih dahulu mereka pecat. Pak Jang yang melihat Junyoung sendiri hendak menghampiri, namun urung dilakukan. Di rumah Pak Baek, Dong-hee datang berkunjung dan membawa berbagai macam sashimi. Dan begitu bel berbunyi, istri Pak Baek mengatakan bahwa tamu yang ditunggu sudah tiba. Di tengah acara makan-makan, Dong-hee mengaku kalau dirinya adalah penggemar komik Shinde. Dan Shinde mengatakan bahwa ia di sini sekarang karena merindukan Dong-hee. Ia terharu lalu membalas ucapan rindu Shinde yang membuat penghuni meja makan tertawa. Maem yang melihat kedatangan Junyoung mengajak laki-laki itu untuk pergi makan siang. Di kantin, Maem menanyakan apakah ada hal buruk karena Junyoung terlihat murung. Namun teman Junyoung datang menghampiri mereka dan menghina mereka berdua. Lalu pergi dari sana diikuti oleh Maem. Ia kesal karena Maem tersenyum ketika kedua laki-laki tadi mengungkit perihal ia bekerja di Webtoon. Malah mengatakan bahwa semua yang mereka bicarakan memang benar adanya. Dan ia akan melakukan yang terbaik untuk tim mereka. Junyoung langsung memotong ucapan Maem dan berkata, jangan terlalu berharap akan ada posisi di dalam tim. Junyoung yang telah pergi duluan bertemu dengan Seokji. Laki-laki itu membenarkan kalau ia adalah adik Yeri. Di tempat latihan judo, Maem melihat beberapa kali dikalahkan. Dan ia mengingat perkataan Junyoung yang berkata bahwa jangan terlalu yakin kalau akan ada tempat di tim untuknya. Melihat kakaknya pulang, adik Maem menunjukkan meme dari gambar-gambar yang ada di komik Shinde. Melihat itu, Maem juga tak mau kalah. Ia membuka sebuah akun YouTube lalu memperlihatkan akun yang pernah membuat ia kesal kini memuji komik Shinde. Dulu Maem berpikir bahwa itu adalah akun tukang julid yang membuat adik Maem kesal. Di kamarnya, Junyoung melihat kembali kata-kata yang pernah kakaknya tulis. Kamu selalu mencoba memberitahuku bahwa aku juga bunga. Sedangkan di tempat tidur terlihat Yeri menatap sedih ke arah adiknya. Lalu membuka flash disk melihat data yang Pak Kwon berikan untuknya. Atasan Pak Jang mengatakan hanya komik-komik itu saja tidak akan mampu untuk melawan Pak Hyo. Apalagi sekarang, laki-laki itu berencana mengakuisi Yongtun yang membuat Pak Jang terkejut. Wanita itu melanjutkan kalau kali ini Pak Jang tak berhasil untuk meyakinkan para dewan, maka ini akan menjadi akhir dari Webtoon.
walaupun dirinya salah satu dari yang menginginkan webtoon tetap ada. Saat berada di lobi, Pak Jang bertemu dengan Pak Hyo lalu menyapa, sedangkan tak jauh dari sana terlihat Junyong, dan kini berjalan ke arah depan. Junyong mengatakan bahwa ia akan ke gedung utama untuk menyerahkan materi, dan terlihat senyum meremehkan dari Pak Hyo. Di sebuah ruangan, Junyong menanyakan hubungan laki-laki itu dengan Pak Jang, yang ternyata laki-laki di hadapannya ini adalah laki-laki yang dulu membubarkan Jinjertun. Dan laki-laki itu mendesaknya memberikan data yang ia perlukan, mengancam kalau tidak diberikan maka ia akan membocorkan apa yang Junyong lakukan. Dan dengan berani ia menjawab bahwa ia tidak akan rugi. Tetapi bagaimana kalau orang-orang tahu siapa dalang di baliknya? Di tempat baru, Maem dan Shinde tengah merapikan barang-barang dan melihat foto-foto saat ia dan Junyong. Di jalan, Junyong mengeluarkan ponselnya mencoba menghubungi Maem. Di lain tempat, Maem yang tengah menempatkan benda penangkal hal buruk berharap Shinde yang sudah berada di tempat baru, hidupnya akan dipenuhi dengan hal baik. 집에서 좋은 일만 가득하셨으면 좋겠어요. 예쁘네요. 그러게요. Dan tak lama kemudian ada nomor baru yang menghubunginya, namun Shinde tak pernah mengangkat nomor asing, hingga memperlihatkan seseorang dengan memakai topi terlihat juga memar di tangannya. Maem yang baru pulang mendapati Junyong berada di depan rumahnya. Laki-laki itu meminta maaf, ia tidak ingin Maem terluka karena terlalu berharap. Maem memberitahu bahwa ia membantu Shinde yang sedang pindah. Ia senang saat melihat foto kebersamaan mereka yang dijawab Junyong dalam hati bahwa ia senang karena adanya Maem. 재밌었어. 너랑 같이 있어서. Keesokan harinya, Pak Jang baru sampai melihat surat pengunduran diri dari Junyong yang berada di atas mejanya. Namun Sokji mengatakan ketidakhadiran Junyong hari ini karena laki-laki itu sedang meminta cuti. Semua melihat ke arah Pak Jang yang seperti tengah terjadi sesuatu, kemudian menyerahkan surat itu kepada Sokji. Junyong yang berada di dalam bus, ia tidak mengangkat panggilan dari Pak Jang. Bahkan ia mematikan ponselnya. Sokji mengatakan bahwa ia masih belum berhasil menghubungi Junyong. Mereka berpendapat bahwa kemungkinan ia pergi menemui kakaknya. Dan perihal surat pengunduran diri, kata-kata itu terputus kala Sokji melihat adanya Maem di belakangnya. Hingga ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. 그 엘이란 친구는 가장 잘 알려주는 친구였어. Pak Jang yang berada di krematorium mengingat kembali saat dia harus melepaskan Yeri karena kesulitan yang Jinjertun alami dulu. Apalagi saat Yeri berkata kalau ia akan tetap menjadi pembaca. Setelah Yeri tidak lagi di Jinjertun, ia harus bekerja keras diselingi dengan membaca Jinjertun. Pak Jang dan Sokji terus berusaha untuk tim mereka. Bahkan beberapa penolakan tak membuat mereka putus asa. Ketika ia memohon kepada seseorang, ada wanita yang sedang turun dari eskalator melihat apa yang Pak Jang lakukan. Dan wanita itu bernama Yun Tae-hee. Dan itulah awal mula mereka berada di webtoon. Sedangkan Yeri yang pulang kerja dihantam oleh truk. Mereka yang datang ke pemakaman terlihat luka yang begitu dalam. Sejak itulah mereka berusaha yang terbaik untuk webtoon. Junyong yang tiba di tempat kakaknya melihat Pak Jang yang hendak pulang. Ia meminta agar Junyong kembali. Kalau ia masih tetap dengan keputusannya, setidaknya dia harus mengambil barang-barang milik kakaknya dulu. Kalau hal itu masih tidak bisa menahannya, maka Pak Jang akan memikirkan surat pengunduran diri tersebut. 누나 물건 아직 회사에 있어. 그래도 마음이 안 바뀌면 그럼 나도 진지하게 생각해 볼게. Maem kini mengingat kembali kata-kata Junyong, bahwa Maem seperti seseorang yang ia kenal. Junyong yang sudah berada di meja kerja membuka buku harian kakaknya. Ia melihat banyak kata-kata di sana. Bahkan, kata-kata itu selalu kakaknya selipkan untuknya dulu, yang selalu bisa membuat dirinya tersenyum. Setelah membaca itu, Junyong hanya bisa menangis. Apalagi saat mengingat kata-kata pamannya bahwa kalau saja dirinya tak berkuliah di luar negeri, itu semua tidak akan terjadi.
membuat Junyoung semakin merasa bersalah. Ma-eun memanggil nama Junyoung yang berusaha untuk menenangkan laki-laki itu dengan mengatakan tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Hingga Yeri yang melihat adiknya hanya bisa tersenyum dan kemudian menghilang menjadi cahaya. Dan episode 11 pun berakhir. Lanjut episode 12.